Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hadis ingin mempresentasikan tentang materi riba. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan beberapa teman saya, yaitu yang pertama ada Yulia Ratna Anggraini dengan nomor NIM 10. Kedua, ada Nabila Aulia Wahyudi Putri dengan nomor NIM 11. 3. Ada Wahyu Pratama dengan nomor NIM 19 dan Ummi Husniah dengan nomor NIM 39. Riba. Pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang. Dalam pengertian bahasa, riba memiliki arti tambahan atau dalam bahasa Arab disebut sebagai az-zidayah. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba yaitu usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Mazahib Al-Arba'ah, bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan atau tambahan ini, sehingga para ulama semua sepakat bahwa riba merupakan suatu kegiatan yang haram. Adapun pengertian riba menurut Syekh Abu Yahya Al-Ansyari didefinisikan sebagai berikut. Artinya, riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanya menurut timbangan syarak, yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja. Dalam konteks syariah atau hukum Islam, memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun pada praktiknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Dalam hal ini, pinjam-meminjam atau jual beli tersebut masuk kategori transaksi yang haram. Penjelasan riba menurut para ahli. Menurut Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat, sebagaimana yang dikutip oleh Khairuddin Nasution, mengatakan bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan tanpa ada ganti atau imbalan yang diisyaratkan bagi salah dari orang yang membuat transaksi. 2. Menurut Al-Mali, sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, riba ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syarak ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak. Dalam surat Ali Imran ayat 130, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dari kedua dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum riba adalah haram. Larangan riba sebenarnya tidak hanya berlaku untuk agama Islam, melainkan juga diharamkan oleh seluruh agama Samawi atau Yahudi dan Nasrani. Contoh riba. Yang pertama, pegadaian. Pegadaian artinya sebuah badan yang menjalankan aktivitas keuangan berbentuk gadai. Contohnya, Anda menggadaikan surat berharga atau barang berupa BPKB, surat tanah, atau yang lainnya. Namun, pegadaian biasanya menambahkan biaya administrasi dan bunga wajib mendatang ketika Anda menebus barang tersebut kembali. Inilah yang dimaksud dengan contoh riba. Yang kedua, kredit kepemilikan rumah atau KPR. Mempunyai hunian untuk keluarga memang menjadi impian semua orang. Namun, apakah Anda harus memaksakan diri untuk berhutang demi mendapatkan sebuah rumah? Terlebih lagi jika hutangnya termasuk riba, sama berhubungan dengan KPR. KPR atau kredit kepemilikan rumah termasuk salah satu contoh riba, sebab Anda wajib mencicil angsuran berdasarkan harga rumah dan bunga beserta biaya administrasi setiap bulannya. Yang ketiga, bank pinjaman. Contoh riba yaitu meminjam uang di perusahaan perbankan konvensional lalu dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun, akan tetapi pihak bank memberikan kewajiban dan membayar uang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan nilai pokok pinjaman. Karena itu, usaha jangan pernah pinjam di bank konvensional. Apabila ada kondisi darurat, lebih baik pinjam kepada keluarga atau teman dekat kita. Sistem ini bisa dikatakan riba jika kedua belah pihak di antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman menyetujui ketentuan tersebut. Jika pihak meminjam tidak bisa membayar pinjamannya dalam jangka waktu tertentu, ia akan dikenakan bunga atau tambahan biaya. Yang keempat, transaksi jual beli. Transaksi jual beli seperti menukar emas kalung 10 gram dengan emas gelang seberat 5 gram. Walaupun gelang tersebut dianggap bernilai, walaupun banyak kalung, namun tetap saja tergolong kategori riba. Kredit kendaraan bermotor. Yang kelima, seperti halnya kredit kepemilikan rumah, sistem kredit kendaraan bermotor pun tergolong sebagai kategori riba, mengingat di dalamnya terdapat bunga beserta denda yang dibebankan saat pembayaran cicilan motor. Di samping itu, ada pula kendaraan bermotor disita jika tidak bisa membayar angsuran selama jangka waktu yang ditentukan. Berikut ini hadis-hadis tentang riba. Yang pertama, An Abdurrahman ibni Abdillah Mas'udin an abihi an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahi akilar roba wa mukilatu wa syahidaihi wa katibahu qala wa qala ma dhahara fi qaumir roba wa zana ila ahallu bi anfusihim iqaballahi azza wa jal. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat pemakan riba yang memberi makan para saksi dan penulisnya. Ia berkata, beliau juga bersabda,
tidaklah tampak pada suatu kaum riba dan perzinaan, melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tanibus sab'a biqat qalu ya Rasulullahi wa ma hunna qalas syarku billah wa syahru wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq wa aklur roba wa aklu mali ta yatim wa tawalla yawmaz zaifi wa qadfu mihsonati mu'minati ghafil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar. Para sahabat bertanya, apakah ketujuh dosa besar tersebut ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuh kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, dan menuduh berzina perempuan mukmin yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Aun bin Abi Juhaifa qala ra'aitu abistara abadan hajjaman fasa'altuhu faqala nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an samani kalbi wa samanid dam wa naha'ani wasimati wa mi'sumat wa akilir roba wa mukilihi wala ana misawwar. Dari Aun bin Abu Juhaifa berkata, aku melihat bapakku membeli tukang bekam lalu memerintahkan untuk menghancurkan alat-alat bekamnya. Kemudian aku tanyakan masalah itu, lalu bapakku berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang harga uang hasil jual beli darah anjing, memeras budak wanita, dan melarang orang yang membuat tato yang minta ditato, dan pemakai riba dan meminjamkan riba, serta melaknat pembuat patung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataitu lailata ursiya bi ala qaumin butunuhum kal buyuti fi hal hayyatu turamin khariji butunihim fakultu man haulaiya Jibrailu qala haulai akalatur roba. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, pada malam Isra Mi'raj aku mendatangi suatu kaum, perut mereka seperti rumah-rumah yang dihuni oleh ular dan dapat dilihat dari luar perut-perut mereka. Aku pun bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Ia menjawab, mereka adalah pemakan riba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan ada kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.